Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Pada seluruh pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel Gus Char. Dan kali ini saya berada di Makom Sunan Katong yang berada di Kaliwungu. Dan nanti untuk kisah dan sejarah akan saya ceritakan lewat belakang, dan kita bisa lihat di belakang kamera saat ini adalah makom Sunan Katong. Dan terlebih dahulu nanti saya akan ziarah dan nanti saya akan bercerita sedikit tentang keadaan dan suasana atau kondisi yang ada di makom Sunan Katong ini. Dan mari kita ziarah dahulu. 3 in 1 kalau bisa saya sebutkan, karena kita berada di satu lokasi tapi kita bisa mendapatkan 3 keberkahan, karena di dalam komplek ini ataupun area ini terdapat 3 bagian. Satu di area Sunan Katong, kemudian yang kedua di area Kiai Asy'ari atau Kiai Guru, dan yang ketiga yaitu di area Empu Pakubuwajo. Jika saya masuk kali ini dari Gapura, saya berangkat dari jalur Pantura ya, karena di area ini kita bisa masuk lewat beberapa jalan. Yang depan kiri itu ada, yang depan kanan juga ada, dan ini berada di tengah-tengah. Dan lokasi menuju makam Sunan Katong ini letak desanya yaitu Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Jika kalau ditempuh dari Semarang ya perkiraan 1 jam lah. Secara geografis, makam Sunan Katong terletak tidak jauh dari Laut Jawa. Makam Sunan Katong tersebut berada satu komplek dengan tokoh ulama besar Kaliwungu dan juga menjadi istana terakhir para pembesar Mataram yang tinggal di Kaliwungu. Jika kita pandangi komplek pemakaman Sunan Katong ini secara cermat membentuk seekor burung yang sedang terbang ke arah barat. Rasanya memang aneh, dan itu mungkin sudah kehendak Tuhan. Kemudian hari perbukitan ini disebut Astana Kuntul Melayang. Disebut demikian karena pada akhirnya bukit itu menjadi peristirahat terakhir para leluhur Kaliwungu dan keturunan Pangeran Jumina. Kita menuju ke sebutan Kiai Guru. Konon bermula dari seorang Raja Mataram yang ketika itu sedang mengumpulkan seluruh kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa. Sang Raja kemudian mempersilahkan seluruh tamu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, dan seluruh tamu pun menikmatinya. Padahal konon pada waktu itu ada di bulan puasa. Mereka beranggapan titah raja adalah segalanya. Seluruh perintah harus dituruti, kalau tidak bakal kena hukuman dari sang raja. Namun ada satu kiai yang menolak untuk makan. Beliau adalah Kiai Asy'ari. Sang raja pun murka dan bertanya kepada sang kiai, "Kenapa kamu tidak mau makan hidangan yang telah disediakan? Apakah kamu tidak takut akan hukumanku?" Jawaban sang Kiai Asy'ari, "Aku hanya takut kepada Allah." Raja pun tertegun dan mendengar jawaban tersebut oleh sang raja. Kiai Asy'ari dijuluki sebagai Kiai Guru, yakni guru para kiai-kiai yang dengan teguh pendiriannya menentang perintah raja hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Guru diyakini sebagai pendiri pesantren yang pertama di Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Pesantren-pesantren tersebut berkembang dengan pesat hingga mencapai ratusan, hingga
Kaliwungu dijuluki sebagai kota santri sampai sekarang. Itulah sedikit kisah tentang Kiai Guru atau Kiai Asy'ari. Dan di komplek daripada bagian sayap kiri Astana Kuntul Nglayang ini ditempati oleh Raden Temenggung Mandurarejo, Bupati Pekalongan, kemudian beliau Kiai Asy'ari atau Kiai Guru, dan Kiai Puger atau Kiai Pak atau Kiai Bapak. Seperti yang kami ceritakan tadi di awal, yang membentuk seekor burung yang sedang terbang, maka di bagian sayap kanan ditempati oleh Astana Kuntul Nglayang, ditempati oleh beliau Haji Ruqyatullah, Haji Wali Musafa, dan sebagainya. Sedangkan untuk bagian ekor Astana Kuntul Nglayang ditempati oleh Empu Pakuwojo. Dan kali ini kita akan masuk ke bagian dada Astana Kuntul Nglayang, yaitu yang ditempati oleh beliau Kanjeng Sunan Katong, keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit, kemudian Raden Temenggung Noto Hamijoyo, Bupati Kendal, dan banyak bupati yang lain yang ada di makom ini. Astana Kuntul Nglayang ini menjadi saksi bahwa Bumi Kaliwungu dulu ditempati oleh orang-orang besar kerajaan. Dan sudah tadi saya terangkan, di ujung barat disebut sebagai letak kepala burung kuntul. Dan di belahan barat itu beristirahat secara abadi leluhur Mataram, keturunan Panembahan Juminah. Oke pemirsa, tadi saya sudah menerangkan tentang baik lokasi ataupun sejarah atau letak-letak makom siapa saja, dan ini kita sambil berjalan menuju ke arah makom Sunan Katong. Sedikit saya mau bercerita bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, penyebaran Islam nggak bisa dilepaskan dari keberadaan Batara Katong. Dari sekian banyak kisah Islam di tanah Jawa yang diturunkan secara lisan, kisah sosok berjuluk Sunan Katong itu memang masih dikenang hingga saat ini. Suatu ketika Sunan Katong dan rombongannya sampai di Kaliwungu. Mereka sempat berada di daerah yang dulu disebut Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Dalam rombongan ini ada Wali Joko, seorang ulama penyebar agama Islam, murid dari Sunan Kalijogo dan Kyai Gembyang. Sepanjang perjalanan mereka nggak ada hambatan berarti yang menghadang. Namun ketika memasuki wilayah barat, ada seorang tokoh Hindu yang mempersulit mereka. Konon sosok itu dikenal dengan nama Suromenggolo atau Empu Pakuwojo. Dia ahli pembuat pusaka yang dulunya merupakan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Sunan Katong dan Empu Pakuwojo bersih tegang. Kemudian Pakuwojo menyerukan kalimat untuk menantang Sunan Katong. Pakuwojo bertaruh jika Sunan Katong mampu mengalahkannya, dia bersedia memeluk Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Dua tokoh dengan kekuatan hebat itu pun bertarung habis-habisan, diselingi dengan adu kekuatan batin. Pertarungan mereka nggak mudah untuk diikuti oleh mata awam. Keduanya saling mengejar selama berjam-jam karena pertarungan meluas hingga di darat dan di air. Selama pertarungan tersebut, Pakuwojo nggak bisa menang. Lama-lama dia pun berniat untuk bersembunyi agar bisa berhenti dari pertarungan. Ada sebuah pohon besar berlubang yang dijadikan persembunyian olehnya. Namun
Sunan Katong dengan meluarkan ilmunya dapat menemukan Pakuwojo dan Pakuwojo menyerah sehingga memenuhi janjinya untuk menjadi Islam dan menjadi santri Sunan Katong. Untuk menghargai Suromenggolo, kemudian Sunan Katong mengubah nama dari Suromenggolo menjadi Pangeran Pakuwojo. Lalu apa hubungannya dengan Kendal? Konon Sunan Katong menemai pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo sebagai pohon Kendal yang berarti penerang. Sementara wilayah di sekitar pohon tersebut disebut Kendal Sari. Adapun sungai yang menjadi saksi pertarungan keduanya dinamai Kaliwungu. Seperti namanya yang berarti sungai berwarna ungu. Konon warna ungu itu tercipta dari darah yang bercampur antara Sunan Katong yang berwarna biru dengan Pakuwojo yang berdarah merah. Ya, ini hanyalah satu versi sejarah berdirinya Kabupaten Kendal. Boleh percaya atau tidak. Demikian ziarah dan sejarah kali ini. Semoga bermanfaat. Dari kami kurang serta lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.